warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para peserta ta'limuddin Masjid Musholla Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan kitab Fathul Qorib. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apa? Sunnah-sunnah puasa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hari-hari yang gak boleh puasa. Wa yahrumu siyamu khamsatu ayyam al-'idani wa ayyamit tasyriki as-salasatu wa ayyamut tasyriki as-salasatu, yaitu wa yahrumu siyamu khamsatu ayyamin al-'idani wa ayyamit tasyriki as-salasatu, gitu. Wa yukrahu shaumu yaumis sabti illa ay yuwafiqa 'adatalahu. Diharamkan oleh kalian berpuasa pada 5 hari. Yang pertama yaitu al-'idani, 2 hari raya. Yang pertama, ada hal-hal yang kita gak boleh berpuasa. Jadi biar kata kita sanggup, biar kata kita kuat, biar kata kita bisa, kalau puasa di tempat kayak begitu di hari itu, kata Rasulullah SAW, haram hukumnya. Maka kalau berpuasa di hari itu berdosa. Yang pertama al-'idan, yaitu 2 hari raya, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kan begitu. Itu kita disunahkan, malah diharapkan untuk tidak berpuasa. Di hari-hari lain silakan berpuasa, tapi 2 hari ini, hari raya ini nggak boleh berpuasa. Kenapa nggak boleh berpuasa? Karena namanya aja hari Id, hari raya. Hari raya itu hari makan-makan, hari seneng-seneng, hari gembira. Nggak boleh ada yang nahan-nahan, harus makan, harus kenyang. Begitu. Maka kalimat Idul Fitri itu maknanya futur. Futur itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya sarapan. Makan pagi. Sarapan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam pagi banget. Jam berapa sarapan? Jam 7 sampai jam 9 lah gitu ya. Itu namanya Idul, fitr atau futur. Makan pagi. Maka pada hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, diharapkan untuk berpuasa. Dulu kami Pak punya pengalaman puasa tahunan. Saya punya pengalaman puasa bertahun-tahun. Awal pertama kali saya puasa tahunan itu saat ketemu guru namanya Kiai Ahmad Bashir di Pulau Kudus. Itu waktu saya temui tahun berapa ya saya lupa. Itu sudah sepuh itu orangnya, kira-kira 80 lebih tahun. Bahkan saking sepuhnya itu lehernya sama dadanya itu nyambung gitu. Udah gak bisa ngangkat. Sudah ngomong gitu ya. Sudah sepuh itu berarti kan terlihat gitu orang sepuh. Tapi ini orang hebatnya luar biasa. Saya dikasih tahu sama Pak Umar, sampai nanti bawa surat ini kepada Kiai Bashir ada di Kudus. Saya kasih suratnya itu, kata guru saya, kata Kiai Bashir itu, sampai guru di sini puasa ya? Iya Pak. Tahunan sanggup apa enggak? Iya Pak. Puasa pertama itu namanya puasa Syekh Abdul Qadir Jilani.
Jadi puasa manakib Syamil Qadir Jilani, puasa sembari baca manakib selama 21 hari. Itu 21 hari berturut-turut dilarang, nggak boleh makan yang bernyawa, nggak boleh makan yang bernyawa. Yang kedua, nggak boleh makan yang kena petsin, micin, petsin ya. Nggak boleh makan yang kena micin, masako, kalau jamur dan lain sebagainya. Garam boleh. Tawaladahuma, atau yang lahir dari binatang yang punya nyawa, telur nggak boleh, daging nggak boleh. Ya daging pak bernyawa itu. Sama kayak Om Agus juga, dia kalau puasa nggak makan yang bernyawa. Ayam masa mati, masa hidup udah mati kan? Ikan masih hidup tuh, mati lah kalau masih hidup, namanya nggak bernyawa itu kan gitu. Tuh sama dia bernyawanya sampai saya. Cuma kalau saya itu vegetarian, nggak boleh makan yang bernyawa. Tapi kalau tumbuhan boleh, gitu ya. Tuh makan 21 hari, makannya begitu 21 hari. Setelah yang demikian, lalu saya dikasih puasa, namanya Dalailul Quran. Dalailul Quran ini puasa sambil baca Quran. Puasa dari mulai seperti biasa puasa, tapi dalam satu hari itu harus 1 juz. Harus 1 juz. Berarti kalau 1 bulan khatam. Itu 1 tahun puasanya. 1 tahun puasa. Begitu. Berarti kalau 1 bulan khatam sekali, berarti kalau 1 tahun 12 kali. Harus wajib 12 kali khatam. Namanya Dalailul Quran. Baca itu saya. Insyaallah. Dilarang. Makanya kalau saya sakti itu jangan, nggak percaya saya kalau saya sakti. Dilarang. 1 tahun. Tapi puasa yang demikian itu kalau Idul Fitri dan Idul Adha nggak boleh. Kata Mbak Bashir, Idul Fitri, Idul Adha sama hari tasyrik itu harus batal, harus buka. Berarti kalau 365 hari, berarti yang libur itu dalam 1 tahun 5 hari. 360-nya puasa. Udah selesai itu. Udah pernah selesai, saya udah pernah menjalankan itu. Lalu dikasih lagi sama Mbak Bashir, puasa Mojo Gemba, itu puasa apa lagi? Namanya Dalailul Khair. 3 tahun. 3 tahun. Kalau kemarin Dalailul Quran bacanya Quran, kalau Dalailul Khair bacanya sholawat. Hari Senin sholawatnya ini, Selasa sholawatnya ini, Rabu sholawatnya ada sudah namanya kitab Dalailul Khair. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun. Saya pernah nanya, Abah, itu kalau puasa Dalailul itu apa? Oh, jangan takut. Gitu. Idul Fitri berdoa. Habis subuh nggak boleh makan dulu, gitu ya. Habis subuh nggak makan dulu lah ya. Belada. Sunnah nggak makan dulu. Bahasanya orang-orang bahasanya puasa, bukan puasa pak. Sunnahnya kagak makan dulu sebelum mendatangi masjid begitu untuk melaksanakan sholat dan juga khutbahnya. Jangan cuma sholat, khutbah juga. Orang kayak kita nih kacau ini. Kadang-kadang sholatnya doang, khutbahnya pulang. Ngapain lagunya kayak begitu? Dengerin khutbahnya. Jadi bukan cuma sholat dan khutbah. Saya kadang-kadang kalau lihat gitu, bawanya kalau saya lagi jadi khutbah, kalau saya bawa tongkat saya lempar itu. Bener. Yang benar itu sholat dan khutbah. Jadi sholatnya juga, khutbahnya juga. Maka orang-orang yang haid, yang mens, ini sir nih rahasianya. Kenapa Idul Fitri sama Idul Adha kalau dilakukan sunnahnya di lapangan, bukan di masjid? Di lapangan, bukan di masjid. Satu, syiar, jelas, karena syiar. Yang kedua, di samping syiar, orang-orang yang dalam kondisi mens, dalam kondisi nifas, itu juga sunnah datang untuk mendengar khutbah. Begitu. Maka nanti kalau kayak Jal Barokah yang digali itu kan ada lapangannya tuh. Kalau orang-orang yang mens jangan masjid, duduk di tempat yang bukan masjid, lapangan, parkiran dan sebagainya. Dengarkan khutbahnya.
begitu. Yang mens aja, yang head aja suruh datang. Ini yang udah datang habis sholat pulang, otaknya di mana itu? Dari ini nggak disampaikan ini. Jangan sampai ngomong kan cuma sunnah doang. Sunnah juga satu kesatuan, sholat dan mau khutbahnya kagak enak, mau khutbahnya panjang, dengerin, makan aja di situ. Dengerin. Kenapa? Memang begitu adanya. Ada khutbah. Saya pernah katanya khutbah di Masjid Adi Galil. Waktu itu Ustaz Mansur Bisri. Itu khutbahnya katanya, wah bosan, lama banget. Itu selesai itu COVID. Saya bilang kan 2 tahun yang lalu agak sholat Id, makanya diganggu. Iya kan? 20, 21 kan ada, 22 mulai itu kan gitu. 22 bahasanya ganti ya, bukan puasa, akan tetapi tidak makan dahulu. Sunnahnya kalau Idul Fitri makan dulu. Maka kalau Idul Fitri sunnahnya duluan, siangan gitu, agak siang. Jangan buru-buru. Idul Fitri itu sunnahnya siang. Idul Adha sunnahnya lebih pagi, habis syuruk tambah 10 menit udah langsung terjadi. Kalau Idul Fitri agak siangan, setengah 7, jam 7 begitu. Gitu. Nanti selesai jam 8 kan begitu. Begitu harus begitu. Ini ngomongnya buru-buru aja kan. Enggak boleh buru-buru. Karena memang keturunannya begitu. Kenapa? Karena kalau Idul Fitri sunnahnya makan dulu. Maka udah aman itu. Mau kata orang itu ngomong apa itu tip terserah dah. Gua udah mantuan. Gitu. Benar apa enggak? Iya. Coba kalau belum makan, gumul. Gitu. Itu masalah itu ya. Maka kalau Idul Fitri sunnah siang dikit. Kalau Idul Adha sunnahnya pagi ya. Nah, Idul Fitri ini dan Idul Adha ini disebut hari raya. Maka hari raya itu nggak boleh kita berpuasa. Ini diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abi Hurairah ruwiya Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, Rasulullah melarang puasa pada 2 hari. Apa? Yaumil Adha wa Yaumil Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tak boleh sama sekali puasa. Jangan sampai puasa. Nah, kalau mau Syawal kapan? Tanggal 2-nya setelah Idul Fitri lewat. Begitu. Ya, ini namanya 2 hari raya. Dalam catatannya Imam Anas bin Malik, hari raya itu banyak. Ada 5. Lil mu'minina khamsatu a'yad. Bagi orang-orang beriman itu punya 5 hari raya. Punya 5 hari raya. Hari raya apa aja? Yang pertama tuh Al-Idul Fitri wal Idul Adha. Idain. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga wa yaumul jumu'ati, hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya itu. Hari raya. Maka kalau hari Jumat yang bersih, yang rapi, mau menghadiri sholat Jumat, sunnah mandi. Mandi yang rapi, yang bersih. Sunnah pakai kain putih. Sunnah pakai baju putih. Sunnah lagi pakai minyak wangi. Jangan habis dari empang langsung mandi. Masih bau siluman itu. Masih bau cacing, masih bau lele. Pulang dulu mandi. Buat Islam Ampel. Makanya di Surabaya itu ada Taman Bungkul. Ya, Taman Bungkul ya. Bapaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu nikah sama Dewi Condro Kirono, atau dikenalnya Ratu Campak. Punya bapak namanya Sunan Bungkul. Saya nggak tahu maksudnya siapa, tapi dikenalnya Sunan Bungkul. Sunan Bungkul ini menyebarkan ajaran agama Islam di Surabaya. Sekitar Surabaya daerah Bungkul. Ternyata ini cerita beneran ini. Ternyata ketika diutus sama Wali Songo generasi pertama Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim itu, sana ke Surabaya,
itu ketemu sama orang-orang yang hobi mancing, sehingga jalan ke tempat pancingnya, ke empangnya aja mancing, kan gitu. Ketika baca pancingannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim, selawatnya begitu, baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Dibalik. Kalau kita baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, gimana? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia enggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim aja. Kalau dengar azan berhenti, sholat dulu, habis azan balik lagi mancing, tapi dapat ikannya banyak, gede-gede. Ini lihatin aja sama orang itu, ini kok orang banyak pancingannya padahal waktunya sedikit. Ditanya, pakai bacaan apa itu aja? Bacaan apa maksudnya? Iya, biasanya kalau orang mancing kan kayak kita pakai wirid, pakai zikir kan gitu. Zikirnya apa kan gitu? Hanya apa zikirnya kan gitu. Saya kasih tahu, dapat kalau waktu azan sholat pulang dulu. Gitu. Jauh. Sholat dulu. Gitu. Akhirnya ketika dengar waktu azan atau sholat dulu, sampai pengen dapat ikan banyak. Gitu. Ini orang gila pancing kan kagak rasional. Orang gila pancing kan kagak rasional. Benar apa enggak? Yang penting kan, kudu zaman dulu. Pokoknya zaman dulu. Baru dikasih doanya. Ternyata ketika dikasih doanya, jadi itu kan gitu. Maka orang-orang yang kayak begini Pak, mancingnya itu dapatnya banyak. Dan begitu, ketika mancingnya dapatnya banyak, kata sunnah kumpul, kata sunnah kumpul. Jangan tinggal sholat ya, kalau ada iya kan gitu. Akhirnya antara waktu sholat sama waktu mancing banyak waktu mancing sholatnya. Begitu. Ketika mancing, dengar azan pulang dulu. Habis pulang udah bersih, malesan empang. Dan gitu. Kenapa? Karena udah kena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau belum nggak bisa. Kalau masih dekat di empang, nggak kenal masjid, berarti masih bau pancingan, belum bau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Jumat itu termasuk hari raya. Jumat itu termasuk hari raya. Sunan Bogor nggak boleh hari Jumat itu mancing, nggak boleh hari itu mancing. Mobil khusus orang Surabaya, tapal kuda, dari tapal kuda sampai Surabaya, nggak boleh hari Jumat itu mancing. Mau di empang, mau di laut, mau di kali, nggak boleh. Hari Jumat nggak boleh. Kenapa? Lil mu'minina khamsatu a'yad. Orang-orang beriman itu punya 5 hari raya. Satu di antara hari raya itu adalah hari Jumat. Maka hari Jumat gak ada bedanya sama Idul Fitri. Ada khutbahnya, ada sholatnya. Begitu ya. Cuman unik, kalau orang sholat Jumat Pak gak bakal gak dengerin khutbah, pasti ikut khutbah. Karena khutbahnya duluan. Kalau Idul Fitri dilanda, khutbahnya belakang. Dan ini menunjukkan hukumnya. Kalau khutbahnya duluan berarti khutbahnya wajib, sholatnya wajib. Kalau sholat dulu baru khutbah berarti sholatnya sunnah, khutbahnya sunnah. Jadi wajib. Kok besar dong kalau nggak khutbah? Kalau Idul Fitri sama Idul atau aja asal ceprok aja nih, bahaya. Kita ngaji mikir itu bahaya. Paham ya? Maka sholat Jumat pun harus sama posisinya seperti kita mendatangi hari raya. Mandi yang rapi, pakai baju putih, kan gitu ya. Bajunya bagus, yang putih, bersih, kan gitu ya. Jadi kok habis mancing langsung. Kayak Idul Fitri, Idul Adha, Jumat. Yang keempat itu hari dimana ketika kita melalui hari itu, kita nggak punya dosa, nggak melakukan dosa. Kata Rasulullah SAW, itu namanya hari raya. Jadi dimana ketika kita melalui satu hari itu, kok kita nggak punya dosa atau tidak melakukan dosa, tidak tercatat sama sekali. Orang yang dapat hari raya dari Allah SWT, satu hari aja dalam hidup kita, yang 70 tahun, yang 80 tahun, ada yang 100 tahun misalnya, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun. Kalau dalam 60 tahun harus ketemu satu hari raya di mana kita nggak pernah bikin dosa sama Allah. Harus. Nah itu harus bisa. Gimana caranya? Gimana caranya? Harus. Gimana? Kira-kira caranya gimana? Kalau gitu saya mancing aja bosan. Mancingnya di gunung, di lembah biar tak tahu orang mancing.
Nah ini gimana caranya? Bagaimanapun harus bisa. Kalau kita dikasih umur sama Allah 60 tahun, 70 tahun, ada yang 80 tahun misalnya itu, maka harus ada hari di mana satu hari itu kita nggak pernah berdosa sama Allah SWT. Karena itu dianggap sebagai hari raya bagi orang beriman. Begitu. Itu hari raya nomor 4. Susah ini beratnya. Idul Fitri ada ketemu terus. Selama kita masih itu hari Jumat ketemu terus. Selama kita masih hidup. Tapi hari yang kita lalui satu hari itu, kalau nggak ada dosa, nggak melakukan dosa, sulitnya luar biasa. Nah, yang kelima nih, hari dimana ketika kita pulang, ya, hari dimana ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, orang di sekeliling kita nangis, merasa kehilangan, nangis. Ya Allah, dia ahli kebaikan. Ya Allah, dia ahli ngaji. Ya Allah, dia ahli ini. Dia orang baik. Semua orang nangis, menangisi orang tersebut ketika dia dipanggil oleh Allah, pulang kepada Allah. Maka itu namanya al-a'yad, hari raya orang-orang beriman. Jadi itu waktu kita lahir, semua orang pada ketawa. Bener gak? Oh bagus, biar kata sekarang gedeg melihat kita gitu. Dulu waktu lahir, ketawa orang itu. Bener gak? Oh bagus lahir nih, segini langsung apa bayi belum segini langsung. Bayi dulu, gitu. Bayi kan gitu. Pas lahir tuh orang yang di sekitarnya itu nangis atau ketawa. Ya Allah, gitu. Waktu itu udah gede jadi begitu. Gitu. Ya itu sih urusan belakangan ya. Tapi ketika lahir semua orang ketawa. Ketawanya kenapa? Karena senang ada anak. Begitu. Saking orang tua itu senang, diakikohkan, dibikin selamatan, begitu. Maka harus jadi orang yang nanti ketika kita pulang, kita pergi, orang itu bukan ketawa malah nangis. Karena ada orang yang nggak tahu dicekir ada. Kalau dicekir ketika dia meninggal atau jangan meninggal, dia pindah ke sono, pindah ke rumah orang ke tempat lain, senang. Alhamdulillah, biar kerok nggak ada. Ada nggak di situ? Sini ada nggak? Kodet. Tahu aja. Senang apa nggak? Kan begitu ya. Ya Allah, begitu. Jadi kalau ada orang pindah, ada orang meninggal kan begitu. Kok malah senang? Wah ini ciloko ini. Celaka ini. Apalagi saat kita wafat, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya nangis malah ketawa. Alhamdulillah, si biang kerok mati. Alhamdulillah, si biang kerok udah nggak ada lagi yang mau ukurannya. Begitu. Ya, maaf, hati-hati. Bikin semua orang nangis itu 5 hari raya. Nah, cuma yang 2 wajib, nggak boleh puasa. Hari Jumat pun kalau puasa makruh. Hari raya kan hari makan-makan. Hari Jumat kalau puasa makruh. Bagi yang hari Kamisnya nggak puasa. Begitu. Kalau hari Kamisnya puasa, maka hari Jumatnya boleh puasa. Ini mau ujung-ujung, Lumandaan, ujung-ujung. Apa ujung-ujung bahasa Indonesianya? Tiba-tiba hari Jumat puasa, Kamis nggak puasa, makruh. Gitu. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari raya. Paham ya Pak ya? Jadi sabdanya Rasulullah SAW, nahan syami yaumil adha wa yaumil fitri. Selanjutnya, wa ayyamit tasyriki as-salasatu. Hari tasyrik yang 3 hari. Jadi tasyrik itu 3 hari. 11, 12, 13. Jadi hari tasyrik itu adanya kapan? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Berarti bulan Zulhijjah itu 4 hari nggak puasanya. Idul Adha-nya tanggal 10. Terus hari tasyriknya 11, 12, 13. Nah jadi pertanyaan, Bapak dari dulu ngomong kan hari tasyrik itu ya? Pernah dengar hari tasyrik ya? Hari tasyrik itu 11, 12, 13.
Ada yang tahu nggak hari 11 itu namanya hari apa? Hari 12 hari apa? Hari 13 hari apa? Kalau hari 10 bulan Dzulhijjah namanya Adha. Hari 11 apa artinya? 12 apa? 13 apa? Namanya apa? Ini pada melongokannya nggak ada yang tahu. Bukan puasa, nama harinya. Nama hari itu harus tahu orang Islam. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13. 11-nya ada namanya, 12 ada namanya, 13 ada namanya. Ada yang tahu? Padahal saya udah niat mau ngasih duit sama yang tahu. Ya tahu. Saya udah bawa duit ini. Dia bilang jangan-jangan nggak bisa tahu nih. Lumayan kan buat tempat mancing padahal. Ya jadi saya ambil lagi. Nggak tahu. Hari apa? Wah kalau duit cepet ini. Ayo cepet kamu. Nggak tahu juga. Hari ke-11 itu namanya Yaumul Aqar. Yaumul Aqar. Ain Qafra. Yaumul Aqar. Aqar itu apa? Hari bikin dendeng. Tanggal 11 itu hari bikin dendeng. Tanggal 10 motong, 11-nya dijemur. Jadi orang Arab itu kalau potong unta, potong sapi, kambing, setengahnya dibagikan, sepertiganya dibagikan, sepertiganya disimpan buat makan sendiri, sepertiganya dibikin dendeng. Begitu. Yang dibikin dendeng itu yang dimakan. Mohon maaf, yang dibagi dendeng itu dibagi lagi kepada orang. Begitu. Nah bikinnya Yaumul Aqar, hari ke-11. Kamu apa lagi? Apa? Udah pernah dengar belum? Ngajinya bener terus. Ngaji bener loh. Harus tahu itu udah bertahun-tahun masa nggak tahu. Nafar ula. Maksudnya nafar ula itu apa? Hari biasanya bagi-bagiin makanan terus. Bagi-bagi kambing, bagi-bagi sapi, bagi-bagi unta. Makanya hari ke-12 hari 10 potong, 11 di namanya hari Tasyrik. Jadi hari Tasyrik ini hari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, satu kesatuan paket dengan Idul Adha, maka tak boleh berpuasa. Jangan puasa. Untuk bagus ngapain sih dibahas kalau puasa? Yang ini bakalan puasa gitu. Ya kadang-kadang aja kagak gitu ya. Nah ini ayat tasyrik, takutnya ada orang agak tahu tasyrik puasa haram kan gitu. Sama halnya kayak kita puasa sunnah diperintah yang di Indonesia, puasa tanggal 8 sama tanggal 9 bulan Dzulhijjah, namanya Tarwiyah sama Arafah. Ya gitu ya. 8 tanggal 9 Tarwiyah dan Arafah. Langsungnya nggak boleh bulan Adha. Tapi bagi orang yang haji nggak boleh puasa, makruh. Bahkan bisa jadi haram. Yang tanah suci nggak boleh. Bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena mereka membutuhkan energi fisik yang luar biasa. Panasnya kumpul dan sebagainya. Puasa pelojotan. Begitu. Maka untuk memberikan dukungan moral kepada orang-orang yang haji, tanggal 8 tanggal 9 puasa, kita jangan nggak puasa. Tamu-tamu sholat Allah kita nggak boleh puasa. Puasa tanggal 8 tanggal 9 gitu ya. Dan itu namanya tanggal 8-nya Tarwiyah, hari bertimbang-timbang, hari berpikir, hari mengenang perintah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Nabi Daud, Siti Hajar dan Nabi Ismail disembelih. Itu ditimbang-timbang, dipikir-pikir. Pikirin aja, benar dari perintah Allah. Dan begitu. Tanggal 9-nya, Arafahnya, maka orang-orang yang berpikir itu seperti Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim serta Siti Hajar itu sudah yakin lalu mengadakan. Gitu. Namanya Tarwiyah dan Arafah. Maka al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Bagi orang-orang yang melaksanakan haji harus ada Arafahnya. Kalau nggak ada Arafahnya bukan haji, umroh. Bisa jadi jalan-jalan. Iya. Nah, selanjutnya bahasa Arab semua ini.
Wa yukrahu itu tadi udah ya berarti ya, Idul Fitri, Idul Adha 2, Tasyrik 3, berarti 5. Udah jelas itu. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Saya baca dulu. Wa yukrahu shaumu yaumil syakki illa ay wafaqa 'adatalah wa huwa yaumus salasin min Sya'ban alladhi yashakku fihi an-nasu hal huwa min Sya'ban aw min Ramadan. An Amr bin Yasir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yaumul ladzi yashakku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Makruh berpuasa pada hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu ini yaitu hari ke-30 bulan Sya'ban. Kan ada Pak, ketika kita masuk bulan Sya'ban tanggal 29 kita melihat ru'yah nih, kok nggak kelihatan? Maka istiqmalus Sya'ban, menyempurnakan Sya'ban jadi 30 hari. Maka hari ke-30 bulan Sya'ban itu nggak boleh puasa, makruh saja. Tapi harusnya begini Pak, mohon maaf ya, kalau bahasanya makruh dulu zamannya Rasulullah SAW, makruh itu di atas haram, perkara yang dibenci, berarti di atas haram. Kalau sekarang ahli fikih itu memposisikan makruh itu di bawah haram, padahal dulu makruh itu di atas haram. Al-makruh fawqal haram. Kalau haram belum tentu dibenci. Contoh anjing itu najis haram. Babi, kalau jangan babi, anjing aja. Jadi saya ikut-ikutan. Jangan dipengaruhi saya ini. Tak dulu saya ngomong anjing aja. Pakai di babi. Karena itu babi belakangan. Anjing itu najis haram. Indah Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i. Tapi ada WTS ngasih minum anjing yang kehausan, tapi masuk surga. Berarti haramnya ini sebenarnya dzatiyah atau enggaknya. Makruh itu dibenci sama Allah, tapi Allah gak bilang anjing itu, babi itu makruh, haram, jangan konsumsi. Biasanya ada ilah, ada alasan. Kenapa alasannya? Tak lihat medis, kan gitu, atau lihat kesehatan dan sebagainya. Nah, tapi kalau Allah sudah ngomong wa yukrah, saya benci, dibenci, sangat benci, kira-kira ada peluang, udah pasti haram. Udah pasti haram. Maka jangan main-main. Dulu meletakkan hukum itu, makruh itu di atas haram. Kalau sekarang lunak, haram di atas makruh. Kalau saya nih Pak, makruh di sini tadi wa yukrah maknanya haram. Kalau saya, kapan haram puasa itu atau makruh berpuasa itu? Tapi bahasanya makruh aja ya. Makruh berpuasa itu yaitu pada hari raya, pada hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu hari apa? Hari 30 bulan Sya'ban. Pemerintah nginceng nih Pak, bulan Ru'yatul hilal enggak kelihatan. Maka kata pemerintah, pada hari ini tidak terlihat bulan sama sekali di semua titik. Maka kita sempurnakan bulan Sya'ban harus 30 hari. Besok Om Agus puasa. Karena memang gaya kayak orang soleh, saya puasa lah. Tepat jatuhnya hari Senin misalkan, jatuhnya hari Senin. Dan biasa Om Agus itu puasa Senin Kamis. Pernah cerita sama saya puasa Senin Kamis udah 30 tahun. Senin puasa nih, ya paling pengen bujuk. Puasa nih di hari Senin, karena memang besok hari Senin kan gitu. Maka ini hukumnya makam. Walaupun ada sunnah puasa di sana. Kenapa? Karena ternyata di hari 30 itu ada yang menyatakan tanggal 10 Ramadan. Muhammadiyah. Kan biasanya Muhammadiyah duluan tuh ya. Kata Muhammadiyah, enggak, biarin pemerintah ini tanggal 30.
kita mah ini jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Maka di sudut lain ada orang puasa Ramadan, di sudut lain ada orang yang belum puasa Ramadan. Maka bagi orang yang ikut hukum pemerintah puasa tanggal 30 makruh. Makruh itu menurut Imam Syafi'i haram, tidak boleh, kecuali illa aywafiqa, boleh aywafiqa, boleh aywafaqa, illa aywafaqa adatulah, kecuali orang tersebut emang tiap hari udah puasa, kebiasaannya puasa 29 saat Syaban nih 1 bulan puasa penuh, 29 30 puasa atau enggak? Kata pemerintah tanggal 30 ini masuk bulan Syaban, dia tetap puasa, nggak apa-apa. Emang karena dia kebiasaannya puasa. Kayak contoh, saya tadi puasa Dalail setahun penuh. Hari ke-30 bulan Syaban nggak boleh buka. Puasa di sana sah, nggak makruh. Kenapa? Karena sudah satu bulan setahun itu sudah puasa begitu. Atau 1 bulan itu misalkan, oh bagus. Kayak Rasulullah kan pernah gitu ya, puasa itu dari mulai Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, lalu Ramadan 1 bulan, tambah hari Tasrik 1 bulan. Jadi 96 hari. 96 hari Rasulullah SAW puasa. Dari bulan Rajab 30, Sya'ban 30, lalu Ramadannya 30, lalu Syawalnya 6. Jadi 96 hari Rasulullah SAW puasa. Nah, hari ke-30-nya puasa Rasulullah, puasa Sya'ban. Harusnya kan makruh. Enggak, kenapa? Karena Rasulullah sudah tasalsul, puasanya sudah bareng dari mulai bulan Rajab bahkan kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang tanggal 28 enggak puasa, tanggal 29 enggak puasa, tanggal 30-nya makruh. Haram puasa. Ngapain puasa gitu? Kecuali dari tanggal 1 udah puasa, tanggal 30-nya mau puasa juga sah, boleh. Gitu. Kenapa? Ini ternyata Rasulullah SAW ngerti loh, bahkan terjadi kayak begini di Indonesia. Itu bahkan kalau kata orang Jawa itu orang usah mengenai yang semuanya tahu kejadian yang belum terjadi. Kenapa? Ternyata antara NU Muhammadiyah kan nggak pernah cocok dari dulu. Lebarannya, fitrinya gitu, nggak pernah cocok. Duluan Muhammadiyah. Tapi kalau saya enakannya belakangan tapi lebaran sama. Bener apa enggak? Nah, senang kalau duluan. Atau mungkin kayak penganut Thariqah Naksabandi di Aceh. Itu kadang-kadang cepat duluan, kadang-kadang jauh. Ada lagi di Sulawesi, di Goa, Islam Nadir namanya, yang rambutnya pada kuning, di sini ada dicat kuning, pakai baju hitam gitu ya. Itu namanya Jamaah Nadir. Itu ada di Goa, Sulawesi. Dia menetapkan puasa bukan dari pemerintah, bukan dari ormas, bukan lihat bulan, tapi lihat tanda-tanda alam. Kalau laut udah begini, ini baru namanya puasa. Itu ada pimpinannya, ya, pimpinan Thariqah. Nah, maka yang demikian ini saya nggak mau bahas yang mana. Kalau kita kan sudah jelas, ada yang ikut pemerintah, kadang ada yang ikut ormas Muhammadiyah. Biasanya kalau pemerintah sama NU nggak pernah berseberangan. Tapi kalau Muhammadiyah kaitannya dengan menetapkan bulan suci Ramadan dengan akhir bulan Ramadan, artinya Syawal, itu kadang-kadang sudah berbeda. Muhammadiyah terasa beda. Kalau bedaannya, saya pernah soalnya hari tahun apa gitu ya. Allahumma fiqlah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.